warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Evita Dia Pravesti dengan NIM 210803102 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Selamat menyimak, selamat menonton, dan selamat mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apa sih modal ventura itu? Modal ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Modal ventura juga merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, kemudian tujuan modal ventura itu apa saja ya? Di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, modal ventura juga bertujuan untuk yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, yaitu membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya. Yang berikutnya, membantu perusahaan baik dalam tahap pengembangan suatu produk maupun pada saat perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran. Yang selanjutnya, yaitu membantu terwujudnya dari yang hanya suatu gagasan menjadi produk yang siap dipasarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya mendorong pengembangan proyek research dan development. Kemudian membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Yang terakhir yaitu membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, sekarang kita beralih ke karakteristik modal ventura. Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jenis pembiayaan lainnya. Karakteristik modal ventura yang pertama yaitu pembiayaan modal ventura merupakan equity atau quasi equity financing. Bentuk pembiayaan ini perusahaan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi konversi atau convertible bond. Yang kedua yaitu modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang atau long term perspective. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Yang berikutnya yaitu modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya kredit perbankan. Nah, risiko tinggi tersebut sebenarnya juga diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan return atau timbal balik yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembiayaan modal ventura ini bersifat aktif atau active investment. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai. Yang berikutnya, modal ventura bersifat sementara. Namun meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, pada prinsipnya bersifat sementara. Yang selanjutnya yaitu keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang ketujuh yaitu rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Nah, untuk mekanisme kegiatan modal ventura dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu single tier approach, yaitu pembentukan modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen perusahaan modal ventura itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu two-tier approach, yaitu pembentukan modal ventura yang pengelolaannya itu diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Nah, berikutnya siapa saja ya pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura? Yang pertama ada pihak perusahaan modal ventura atau venture capital company. Yang kedua yaitu pihak perusahaan pasangan usaha, dan yang terakhir yaitu pihak penyandang dana. Kemudian kita akan membahas sumber pendanaan atau sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai macam sumber. Di sini terdapat 5 sumber. Yang pertama yaitu investor perseorangan. Nah, umumnya investor perseorangan ini lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Yang kedua yaitu ada investor institusi. Biasanya perusahaan besar, terutama di negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri untuk menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi tersebut yaitu menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam bidang teknologi, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Selanjutnya ada perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Nah, lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar dan sumber dananya yang berjangka panjang. Kemudian yang keempat ada perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai dana bank yang bersifat jangka pendek karena modal ventura itu bersifat jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional ini dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Sumber dana ini berbiaya murah, biasanya juga memiliki atau berjangka waktu sangat panjang. Tadi sudah kita bahas mengenai sumber pembiayaan modal ventura, sekarang beralih ke jenis pembiayaan modal ventura. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura itu dapat dilakukan dalam berbagai cara. Di antaranya yang pertama yaitu penyertaan modal secara langsung, yaitu penyertaan modal ventura atau PMV pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha atau biasa disebut PPU yang bersangkutan. Yang kedua yaitu semi equity financing. Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Nah, cara pembiayaan seperti ini banyak disukai, baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha. Karena apa? Karena bersifat fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan bagi hasil. Nah, instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan untuk memberi atau menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang masih kecil. Kalau kita sudah membahas jenis, sekarang kita beralih ke tahap-tahap pembiayaan modal ventura. Nah, tahap-tahap pembiayaan modal ventura ini dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada early stage financing. Pembiayaan pada tahap awal ini merupakan tahap yang paling sulit. Karena apa? Karena perusahaan yang dibiayai tersebut itu baru berdiri, sehingga tingkat resiko kegagalan usahanya pun juga dinilai sangat tinggi. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada expansion stage. Pada tahap ini hal yang paling penting yaitu ada second round financing, di mana tahap ini gagasan yang telah terbukti nantinya akan dijadikan suatu kenyataan dengan berhasilnya menciptakan suatu produk prototipe, produk yang disertai dengan analisis pasar. Kemudian tahapan yang ketiga ada third round financing, di mana pada tahapan ini pembiayaan perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan operasinya dengan struktur formal. Perusahaan dipacu untuk mempertinggi turnover-nya untuk menutup biaya operasi yang tinggi. Nah, tahap yang keempat yaitu bridge financing atau mezzanine. Setelah memasuki tahap ketiga yaitu third round, maka untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan dapat melakukan initial public offering atau IPO yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu memperbaiki kondisi keuangan agar perusahaan lebih visible. Yang kelima yaitu acquisition and management buyout financing. Acquisition financing merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Sedangkan manajemen buyout pada dasarnya merupakan kebutuhan dana atau modal oleh pihak manajemen perusahaan yang nantinya itu akan digunakan untuk membeli atau memiliki sejumlah saham perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keenam ada turnaround situations. Perusahaan modal ventura ini biasanya membiayai perusahaan yang berada dalam posisi kesulitan atau bahkan dalam kondisi bangkrut. Nah, perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini disebut dengan turnaround situations. Dalam kondisi ini, perusahaan membutuhkan bantuan baik dana maupun bantuan manajemen. Setelah membahas banyak hal mengenai modal ventura, sekarang kita akan membahas keuntungan modal ventura. Adapun keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal ventura adalah sebagai berikut. Yang pihak pertama yaitu bagi pasangan modal ventura. Keuntungannya yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga seperti saham. Yang berikutnya yaitu memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Sedangkan keuntungan bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU, yang pertama, keuntungannya membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. Yang kedua yaitu memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produk.
Yang selanjutnya keuntungannya membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru, seperti melalui diversifikasi usaha. Yang berikutnya yaitu mengalami resiko kerugian. Ini maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri itu kan resiko kerugiannya ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura itu, maka resiko yang terjadi dapat disebarratakan antara keduanya. Oke, terima kasih. Demikian sedikit video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tugas berikutnya.